Itu perintah Nabi itu. Setiap ada gubernur yang dilantik, ini mesti disampaikan. A'limhum, kasih tahu mereka. Jadi bukan fokus ke proyek pembangunan ini dan itu. Yang paling utama pesan pelantikan itu menegakkan terhadap kewajiban kepada Allah. Mohon maaf jangan ada yang tersinggung. Jangan ada yang tersinggung. Kalau misalkan di sini ada yang suka pelihara anjing, sukanya berburu. Akhir pekan nih, ini hari Sabtu nih mau berburu nih. Ya. Berburu ke hutan-hutan, yang diburu itu apa? Babi. Ada nggak dapat babi buruannya? Dapat. Setelah dapat dikemanakan? Jual. Terpenuhi nggak rukun syarat jual beli? Terpenuhi. Cuman syaratnya bermasalah. Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang haram. Maka hasil pendapatan dari barang haram yang dijual itu adalah haram. Nah, ini kesadaran terhadap kepemilikan harta. Di sebagian harta kita itu ada kewajiban untuk kita sisihkan pembayaran rekening masjid, pembayaran operasional masjid yang kita hari-hari mengambil manfaat yang begitu nyaman untuk kita ibadah di Masjid Al-Muhajirin. Dan itu sifatnya wajib. Apa tuh misalkan kita menjual motor yang belum sepenuhnya milik kita. Motor tuh masih kredit, tapi kita jual. Maka inilah pentingnya kita belajar muamalah supaya jangan sampai masuk harta haram terhadap apa yang kita kuasai dan juga apa yang kita, terutama nih yang kita konsumsi dan keluarga kita konsumsi. Karena Nabi mewanti-wanti, manabata lahmun min sukhtin fannaru aulabi. Tidaklah daging yang tumbuh dari yang haram kecuali neraka lebih pantas menjadi tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna la fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dini wad dunya wal akhirah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa qala fi ayatin qul inna rabbi yabsutur rizqa min ibadihi wa yaqdirulah. Ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin beserta seluruh jajaran pengurus, pembina, penasehat. Yang saya hormati tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, atau yang masih calon, para PJ, para asatidz dan ustazah, imam masjid beserta takmir yang kita muliakan, ayah dan bunda sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin,
Mudah-mudahan kita dikaruniai kemuliaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Alhamdulillah, kita syukuri segala nikmat dari Allah, baik yang nampak maupun yang tak nampak, sedikit maupun banyak. Karena hakikatnya terhadap nikmat, tugas kita adalah bersyukur. Dan diantara bukti syukur kita itu, setiap nikmat yang kita dapatkan menjadi wasilah amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Sesiapa yang bersyukur, hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayah bunda sekalian, pada kajian kita kali ini, saya mohon maaf bulan yang lalu tidak ada ya. Karena bulan yang lalu saya sedang melancong. Saya sedang bawa jamaah umroh sekaligus Turki. Tapi bulan ini alhamdulillah bisa berkesempatan silaturahim kembali. Saya tadi malam baru setengah 12 pulang dari Siak, Pak. Kajian malam. Tapi alhamdulillah pagi ini terbangun atas izin Allah dan tetap bisa sampai di sini berjamaah dan bersilaturahim dengan ayah bunda sekalian. Kita lanjutkan kajian terkait dengan fikih muamalah yang objek utama daripada segala transaksi muamalah ini adalah harta. Maka fokus kajian kita adalah terkait dengan harta. Dan yang paling inti terkait dengan persoalan muamalah ini, secara hukum asal, semua persoalan muamalah itu boleh. Ma'ruf, diketahui itu baik atau tidak, boleh atau tidaknya. Selama tidak ada dalil Quran, Sunnah yang menyatakan perbuatan itu salah. Jadi yang kita perlu jaga dalam persoalan muamalah ini adalah ada larangan. Kalau ada larangan, itulah yang kita jaga. Selama tidak ada larangan, itu maknanya boleh kita lakukan. Jadi persoalan muamalah ini, ayah bunda, sangat fleksibel. Karena dia lebih kepada menyangkut persoalan duniawi. Berbeda dengan persoalan ibadah. Kalau persoalan ibadah nggak boleh buat-buat ibadah, kecuali ada dalil yang nyuruh kita. Ya, 3 hal yang utama dalam persoalan ibadah. Yang pertama, mesti ada dasar yang nyuruh untuk kita lakukan. Yang kedua, mesti ada dasar ini maksudnya dalil Quran maupun Sunnah. Yang nyuruh mesti ada. Yang kedua, yang menetapkan waktunya mesti ada. Nggak boleh kita buat-buat kapan mau kita. Dan yang ketiga, caranya mesti juga berdasarkan dalil. Dikasih tahu langsung oleh Allah melalui Quran maupun Nabi SAW melalui hadis Nabi SAW. Salat, kita melakukan salat ini adalah atas dasar perintah. Ada perintahnya dalam Quran maupun dalam Sunnah. Kita melakukannya sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan, karena memang Al-Quran mengatur waktunya secara spesifik. Wa aqimis shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Dirikanlah olehmu salat, sesungguhnya salat itu adalah satu kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang waktunya sudah ditetapkan. Jadi nggak bisa kita buat-buat waktu untuk melaksanakan salat 5 waktu. Begitu juga bagaimana kaifiatnya, cara melakukannya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihatku salat.
Ini persoalan ibadah. Yang melihat Nabi sholat siapa? Siapa? Yang hidup bersama Nabi dulu. Mereka itu adalah para sahabat. Yang dinyatakan sahabat oleh Nabi itu adalah orang yang hidup bersama Nabi, bertemu dengan Nabi, dan beriman dengan risalah Nabi. Bukan orang kafir dia. Makanya Abu Jahal itu, Abu Lahab itu bukan sahabat. Meskipun hidupnya bersama Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi dia tidak beriman kepada risalah Nabi. Jadi 3 hal itu yang perlu kita benar-benar pastikan dalam persoalan ibadah, baru kita lakukan. Jadi stagnan persoalan ibadah itu ila yaumil qiyamah mesti sesuai dengan dalil itu. Gak bisa dibuat-buat. Maka kaidahnya didudukkan oleh para ulama, al aslu fil ibadati at-tauqif. Hukum asal dalam persoalan ibadah itu kita mesti berhenti, jangan kita lakukan. Atau dalam kaidah yang ekstrim, at-tahrim, diharamkan kita melakukan, mengada-ngada dalam persoalan ibadah, illa ayyadullat dalil ala tashri'iha, kecuali ada dalil yang mensyariatkannya. Mensyariatkannya terkait dengan 3 tadi. Mesti ada perintahnya baru kita lakukan, mesti ada ketetapan waktunya baru kita lakukan sesuai dengan ketetapan waktunya, dan yang ketiga mesti ada kaifiat ataupun tata caranya yang disampaikan dalam dalil, baru kita lakukan sesuai dengan kaifiat itu. Tapi dalam persoalan muamalah sangat fleksibel. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan persoalan-persoalan duniamu. Maka kalau dikatakan mau kaya itu pilihan, ya betul. Pilihan kita mau jadi kaya atau tidak. Karena persoalannya kita semuanya punya hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas yang sudah Allah bentangkan untuk kita semuanya. Punya kesempatan yang sama. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Sama posisi kita. Allah telah tundukkan bagi kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Nah, soal nasib, itu baru ya, bahwa Allah sudah takdirkan persoalan rezeki yang akan kita miliki, berapa banyaknya dan apa saja yang akan jadi milik kita, itu persoalan kewenangan dari Allah. Tapi kesempatan untuk mendapatkannya, menguasainya, kita diberikan kesempatan yang sama. Ayah dan bunda sekalian yang dirahmati Allah, maka dalam hal pencarian terhadap harta itu kemudian diatur di dalam Islam. Ya. Ini ada kitab Ahkam Al-Mal Al-Haram, hukum-hukum terkait dengan harta yang haram. Di pembahasan keduanya menyangkut asbabu kasbil mal al-masyru'ah wa ghairul masyru'ati fil Islam. Sebab-sebab yang dibolehkan bagi kita untuk mendapatkan harta sesuai dengan hukum Islam, dan yang kedua sebab-sebab yang menyebabkan yang dilarang atau tidak dibolehkan bagi kita untuk mendapatkan harta di dalam Islam. Nah, subuh ini kita mengkaji ini. Yang pertama, asbabu kasbil mal al-masyru'ah fil Islam. Sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat Islam untuk kita mendapatkan harta, atau jalannya ataupun caranya. Yatanawwa'ul mal bi'tibari kasbihi ila ma yali. Meraih dan mendapatkan harta itu banyak caranya, bermacam-macam cara bisa kita lakukan
untuk mendapatkannya sesuai dengan bentuk usahanya. Yang pertama, ini yang disyariatkan. Yang disyariatkan itu maknanya adalah yang dibolehkan oleh hukum Islam. Al-mal al-ma'khuz min ghairi malik. Memiliki dan mengambil harta yang belum sama sekali dimiliki. Li'annahu ghairu mamlukin fil asli li ahadin. Karena belum sama sekali ada pemiliknya. Kalau zaman dulu orang tua dulu mungkin yang awal-awal di Rumbai ini masih banyak lahan-lahan kosong yang belum ada pemiliknya. Kemudian dia datang pertama, dia tebas, kemudian dia urus SKT-nya sehingga dia menguasainya. Lama-lama dia urus lagi, naikkan status SKT-nya menjadi SKGR, naikkan lagi menjadi SHM dan lain sebagainya. Itu dalam Islam diatur kebolehannya. Boleh memiliki satu bentuk harta yang belum ada pemiliknya. Itu yang pertama, ya. Wa huwa allazi yutlaqu alaihi al-fuqaha ihrazul mubahat ay milkul mubahat. Yang dalam hal ini para ulama dan fuqaha ahli fikih mengatakan bahwa boleh melakukan dan mengupayakan kepemilikan terhadap harta yang harta itu belum sama sekali dimiliki oleh siapapun. Kemudian yang kedua, al-mal al-ma'khudhu qahran mimman la hurmatalah, yaitu memiliki harta secara paksa dari orang-orang yang tidak lagi punya kehormatan. Nah, itu bahasa kitabnya begitu. Apa contohnya itu? Al-mal alladhi yahsuluhul muslimuna bil jihadi minal kuffar. Seperti ketika terjadi perang antara kaum muslimin dengan musuh dari kalangan kaum kafir, perang. Yang namanya perang itu ayah bunda mesti bawa yang namanya perbekalan. Nah, saat terjadi peperangan, itu kemungkinan terjadinya adalah kalau nggak kalah ya menang, kalau nggak menang ya kalah. Saat kita menjadi pemenang, maka musuh mesti meninggalkan banyak harta. Dalam Al-Quran tuh banyak beberapa kali disebutkan fai, al-anfal, ya, ada istilahnya dalam Al-Quran. Nah, itu kalau bahasa ekstrimnya harta rampasan perang. Padahal sesungguhnya itu bukan harta rampasan, harta yang secara otomatis menjadi pemilik pemenang saat musuh kalah. Makanya bahasa di kitab ini al-mal al-ma'khudh qahran mimman la hurmatalah, yaitu harta yang kemudian dikuasai, diambil dari pihak-pihak yang tidak lagi punya kehormatan. Nah, pihak musuh yang kalah itu tidak ada kehormatannya, maka bahkan nyawanya hilang pun itu sudah konsekuensi dia berani ikut perang. Jangankan harta yang ditinggal untuk diambil oleh pemenang, jiwanya pun dibunuh pada saat itu sah. Ketika itu benar-benar peperangan. Jadi makanya kemudian dulu di masa Rasulullah SAW masih hidup, beberapa kali terjadi peperangan, kaum muslimin di pihak yang menang itu meraih banyak harta pendapatan melalui perang tersebut, dan itu sah secara syariat menjadi hak milik pemilik pemenang. Kemudian yang ketiga, al-mal al-ma'khudh qahran bistiqaqin indam tina'in man wajaba alaih, yaitu harta yang diambil dan dikuasai secara paksa
karena di dalam harta itu ada hak yang oleh pemegangnya nggak boleh menahan harta itu. Seperti apa itu? Harta zakat. Maka perintahnya terkait dengan harta zakat ini di dalam dalil Quran At-Taubah ayat 103 itu diambil. Allah perintahkan, ambillah, khudz min amwalihim, ambillah sebahagian dari harta mereka itu. Yang disuruh oleh Allah untuk ngambil ini siapa ya Bunda? Ayat ini turun kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei Muhammad, ambillah sebagian dari harta mereka. Allah suruh Nabi Muhammad. Kapasitas Nabi Muhammad di situ sebagai apa? Sebagai nabi jelas. Selain sebagai nabi, sebagai apa lagi? Sebagai penguasa kaum umat, pemerintah. Maka di antara tugas bagi para penguasa di dalam Islam itu memastikan orang-orang kaya yang hartanya itu sudah memenuhi kriteria wajib zakat untuk diambil tuh. Karena tidak hak bagi mereka yang kaya-kaya itu menahannya. Harusnya jemput bola itu. Bukan nunggu orang mau dengan kesadarannya datang, saya mau berzakat. Enggak gitu. Maka setiap ada pelantikan gubernur di masa Nabi, salah satu diantaranya Mu'adz bin Jabal, saat dia diberi amanah oleh Rasulullah untuk menjadi salah seorang gubernur di antara sahabat Nabi, pesan Nabi itu apa? Di antara teks pelantikannya itu, a'limhum annallaha aftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Hei kamu gubernur, kasih tahu mereka, masyarakatmu, wargamu, bahwa Allah wajibkan atas harta-harta mereka itu untuk diambil, dikeluarkan berupa zakat, yang kemudian nanti harta itu akan diserahkan kepada orang-orang yang fakir di antara wargamu. Nah, itu perintah Nabi itu. Setiap ada gubernur yang dilantik, ini mesti disampaikan. A'limhum, kasih tahu mereka. Jadi bukan fokus ke proyek pembangunan ini dan itu. Yang paling utama pesan pelantikan itu menegakkan terhadap kewajiban kepada Allah. Kewajiban terhadap syariat Allah. Kazakah al-wajibah, seperti zakat yang wajib. Wan nafaqah, dan juga kewajiban memberi nafkah. Mesti penguasa memastikan para suami ini bertanggung jawab memberi nafkah terhadap keluarganya. Ketika ada yang tidak bertanggung jawab, itu berarti pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum tuh. Pemerintah, penguasa harus mengambil langkah, memberi hukuman, karena ada hak yang tertahan, yang mesti dikeluarkan tetapi ditahan. Idzam tana al-ghani au man lazimathu min ikhrajiha, apabila orang kaya ataupun sesiapa saja yang punya kewajiban untuk mengeluarkannya, fatu'khadhu minhu, maka diambil secara paksa darinya, duna ridohu, tanpa dia ridho. Ya, nggak mesti dia ridho, nggak mesti dia rela ataupun dia secara sukarela, tidak. Mesti dia diambil dari hartanya itu meskipun dia secara
terpaksa. Biwasitatil qadi, tentunya melalui jalur kekuasaan hakim ataupun penguasa kaum muslimin. Wa tadkhulu fi milkil mustahiq bi izni syara', dan hasil yang diambil itu kemudian dimasukkan ke dalam kas yang menjadi hak bagi orang-orang yang kemudian nanti ditunaikan. Jadi persoalan harta ini enggak sakarepe dewe, kata orang Jawa tuh enggak bisa. Ya, ketika Allah lapangkan rezeki kita, kita mesti sadar tuh di situ ada hak yang harus kita tunaikan. Nah, itu kewajiban syariat yang langsung berdasarkan dalil. Sekarang terkait dengan masjid, misalkan Masjid Al-Muhajirin ini, saya tanya ayah bunda, nyaman gak kita sholat di sini? Nyaman gak? Kenapa kita nyaman? Fasilitas, karpetnya bukan karpet kaleng-kaleng, ya kan? Karpet mahal nih kan? Ya gak? Kemudian penerangannya yang begitu indah dan cukup untuk membuat kita merasa kalau kita tilawah, baca Quran, ini sudah lebih dari cukup untuk kita bisa maksimal. Ini belum dihidupkan semua. Apalagi fasilitas AC-nya yang membuat kita begitu adem saat beribadah sehingga menambah kekhusyukan. Pertanyaannya, Iko pakai piti apa enggak? Hah? Butuh harta nih Pak? Butuh harta nih? Harta siapa nih kemudian? Pertanyaannya itu. Harta siapa? Harta siapa Bapak Ibu? Apakah karena pengurus dia yang punya kewajiban untuk membayar semua fasilitas ini? Sementara kita melanggang aja masuk ke masjid ini untuk menikmati? Atau kita mesti punya rasa, nih kewajiban saya nih bayar listriknya nih. Hah? Nah, ini kesadaran terhadap kepemilikan harta. Di sebagian harta kita itu ada kewajiban untuk kita sisihkan pembayaran rekening masjid, pembayaran operasional masjid yang kita hari-hari mengambil manfaat yang begitu nyaman untuk kita ibadah di Masjid Al-Muhajirin. Dan itu sifatnya wajib. Maka kalau ada pengurus masjid yang mengumumkan kebutuhan kita sekian-sekian, saldo kita minus segala macam, itu sebenarnya dia sedang menyindir kita bahwa harta kita tuh mesti kita segerakan untuk kita serahkan ke masjid untuk kepentingan-kepentingan yang minus tadi itu. Kan sudah banyak masjid percontohan sekarang ini di Indonesia ini. Ada Masjid Jogokarian, Al-Falah, Sragen, ada Al-Ikhlas di Sumatera Utara. Itu sudah cukup memberikan inspirasi buat kita semuanya. Jogokarian itu saldonya minus. Tetapi kalau ada jamaah yang kehilangan motor di parkiran Masjid Jogokarian, dipastikan diganti dengan motor yang sama. Pertanyaannya, mana uangnya minus? Dari mana? Tinggal disampaikan aja di grup, ada jamaah yang kehilangan di masjid kita. Akankah kita biarkan? Langsung aja itu nanti nangkap. Oh, Ustadz, saya saja yang gantikan motornya. Udah selesai. Sudah sampai ke situ kesadaran mereka untuk menunaikan kewajiban terhadap harta itu. Makanya tidak heran belakangan ini Masjid Jogokarian itu sudah ada membebaskan gereja yang dijual, yang kemudian sekarang menjadi Masjid Isa Al-Masih. Gereja itu tadinya di Surakarta, di Solo. Jogokarian itu di Jogja. Kapan sempat nanti Bapak berkunjung ke Jogja, mampirlah. Jangan mampirnya itu di
apa itu namanya, Malioboro doang gitu. Melihat bule-bule yang tidak berbaju secara penuh, jangan. Ke Masjid Jogokarian, insya Allah banyak kebaikan yang kita bisa dapatkan. Itu masjid kampung aja itu. Kalau boleh saya bilang, lebih indah lagi Masjid Al-Muhajirin ini daripada Masjid Jogokarian dari segi keindahannya. Ya, nggak ada indah-indahnya itu. Tetapi masjid itu sudah punya fasilitas wisma yang kelasnya seperti hotel, yang ketika ada musafir yang memang tidak punya bekal safar untuk mencari penginapan, dia beri secara gratis. Tapi kalau ada yang mau nginap untuk sekalian berinfak, ya bayar gitu. Jadi ini yang ketiga tadi itu. Harta yang kemudian diambil secara paksa karena di dalam harta itu ada hak yang itu tidak boleh ditahan. Termasuklah tadi harta yang mesti kita keluarkan untuk operasional masjid. Tapi yang utama adalah zakat. Kemudian yang keempat, al-mal al-ma'khuz muqabilu iwan. Harta yang kemudian diambil karena atau dikuasai karena adanya transaksi. Adanya transaksi. Apakah transaksi jual beli, atau transaksinya itu adalah hibah, atau transaksinya kerjasama yang kemudian mengalihkan hak milik dari si A ke B dan lain sebagainya. Banyak pilihan akadnya dalam Islam. Makanya nggak ada persoalan apapun yang menyangkut masalah muamalah kecuali ada solusinya di dalam Islam. Islam ini nggak sempit yang kita pikirkan dan tidak sesusah yang kita pikirkan juga yang kita fahami. Islam ini memberikan kemudahan-kemudahan, menghadirkan solusi-solusi dalam segala aspek kehidupan yang kita jalani. Jadi boleh kita mendapatkan dan menguasai harta tertentu ketika terjadi transaksi, semisal jual beli. Ya, jual beli. Ada barang tertentu yang dimiliki oleh orang lain, kita punya harta untuk memilikinya, untuk dipertukarkan, kita pertukarkan. Atas dasar pertukaran itu, maka terjadilah transaksi jual beli yang tadinya harta itu milik orang kemudian menjadi milik kita karena jual beli. Tentu ketika bicara tentang jual beli berlaku rukun dan syarat. Rukun dan syarat yang mesti ditegakkan. Saya kasih contoh, misalkan kalau kita bertetangga nih, tetangga rumah kita itu ada punya pohon mangga harum manis, lagi berbuah, sudah waktunya panen. Rumah tuh tak pula ada pagarnya, tinggal lompat udah sampai ke pohon mangga tuh. Kemudian saking pengennya kita terhadap mangga itu, kita masuk pagar, kita ambil mangganya, kemudian kita tinggalkan uang di bawah pohon mangga itu. Terjadi tidak transaksinya? Terjadi tidak? Kita tinggalkan uang nih, kemudian kita ambil mangganya. Boleh nggak kita makan tuh mangga? Boleh atau tidak? Kan udah ditinggalkan uang tuh Ustaz gitu. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Karena tidak terpenuhi rukunnya. Rukun jual beli itu apa? Setidaknya dalam akad itu 3 rukunnya, yang kemudian 3 ini nanti bisa jadi 7 atau lebih. Apa itu? Akidani. Transaksi jual beli itu mesti ada 2 pihak yang berakad. 2 pihak itu si penjual dan si pembeli. Ini yang ada tadi apa tuh? Yang tadi dalam cerita saya itu yang ada apa? Pembelinya, penjualnya ada atau enggak?
Nggak ada. Itu artinya rukun tidak terpenuhi. Yang kedua, rukunnya adalah ma'qud alaih. Ma'qud alaih itu adalah objek yang dijual belikan atau ditransaksikan. Apa tuh objeknya ya Bunda? Barang. Selain barang apa? Harga. Uang yang untuk beli barang tadi. Itu juga objek. Yang ketiga apa? Tujuan kita melakukan transaksi jual beli itu. Uang tadi ada atau tidak? Barang ada atau tidak? Tujuannya ada atau tidak? Bagi si pembeli ada tujuannya. Dia mau makan mangga. Tapi bagi si penjual sudah terpenuhi nggak tujuan dia? Dia nggak ada tujuan untuk mendapatkan harta kemudian dia lepaskan itu mangga. Tidak ada. Maka juga tidak terpenuhi yang namanya rukun dan syarat. Kemudian yang ketiga, sighatul akad. Sighatul akad itu adalah ijab dan qabul. Adanya serah terima, serahkan uangnya, dia terima tuh uang, kemudian dia serahkan juga barangnya, engkau terima itu barang yang kau butuhkan darinya. Itulah yang kemudian esensi di dalam transaksi jual beli yang bahasa Al-Qur'annya itu apa? Antarodin minkum. Dengan adanya ijab qabul itu nanti semua pihak merasa senang, saling redo, suka sama suka. Dan itu ditekankan dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Yang tadi itu batil tuh Pak. Yang tadi itu batil. Illa antakuna tijaratan antarodin minkum. Kecuali kamu mendapatkan harta itu dengan jalur tijarah. Tijarah itu akad jual beli, transaksi bisnis yang kedua belah pihak yang dan bertransaksi itu kemudian mencapai saling ridho, suka sama suka. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Tapi kalau tidak maka batil. Makanya dalam pendekatan fikih muamalah akad itu terbagi kepada 3. Apa itu? Yang pertama akdun sahih, akad yang sah, transaksinya dinyatakan sah oleh hukum Islam. Kapan? Ketika semua rukun, semua syarat terpenuhi, sah akad. Udah habis nih. Soto udah menanti kata Pak D. Ya. Yang kedua adalah akdun fasid, akad yang rusak, fasid. Kapan dinyatakan akad itu rusak? Ketika semua rukun terpenuhi tapi ada syarat yang tidak terpenuhi. Apa tuh misalkan kita menjual motor yang belum sepenuhnya milik kita. Motor tuh masih kredit, tapi kita jual. Terjadi nggak transaksinya? Terjadi tidak? Terjadi. Dua pihak yang bertransaksi ada, penjual pembeli ada. Ma'qud alaih, barang ada, harga ada, tujuannya juga ada. Sighatul akad ada. Transaksi ijab qabulnya ada. Tapi ada syarat terkait dengan barang ma'qud alaih tadi itu. Syarat yang melekat terhadap barang yang diperjualbelikan, salah satu syaratnya itu apa? Al-milkul tam.
yajibu ayyakuna milkuhu taman. Mesti si penjual itu menjadi pemilik utuh, sempurna kepemilikannya terhadap barang itu. Kalau kredit itu sudah sempurna belum? Nah, itu berarti menjual barang yang belum sempurna dimiliki. Maka akadnya tidak sah, tapi masuk kategori akad yang fasid. Kalau misalkan dihitung harga totalnya untuk kemudian dia bayar lunas ke showroomnya, ya, baru kemudian transaksi diserah terimakan tuh barang kepada si pembeli, itu baru kemudian naik status dari fasid tadi itu menjadi akdun sahih, sah akadnya. Tapi kalau tidak, berarti transaksi itu rusak. Ada syarat yang tidak terpenuhi meskipun semua rukunnya terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah akdun batil, akad yang batal. Kapan akad dikatakan batal? Ketika salah satu di antara rukun tidak terpenuhi, itu artinya otomatis syarat juga tidak terpenuhi. Maka akad itu dinyatakan akad yang batil atau akad batal. Maka inilah pentingnya kita belajar muamalah, supaya jangan sampai masuk harta haram terhadap apa yang kita kuasai dan juga apa yang kita, terutama nih yang kita konsumsi dan keluarga kita konsumsi. Karena Nabi mewanti-wanti, manabata lahmun min sukhtin fannaru aulabi. Tidaklah daging yang tumbuh dari yang haram kecuali neraka lebih pantas menjadi tempatnya. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kita percepat, al-mal al-ma'khuz bi ghairi iwad, yaitu menguasai harta atau memiliki harta tanpa ada pengganti transaksi. Seperti apa? Misalkan ada orang-orang jamaah al-muhajirin ini, sebelum saya pulang nih, tiba-tiba dia datang, ya, kasih saya hadiah atau kasih sesuatu kepada saya, padahal nggak ada transaksi apapun. Itu artinya pemberian, hibah. Hibah nggak ada syarat kan? Ya nggak? Ketika dia kasih hartanya kepada saya terima, hak nggak bagi saya? Hak atau tidak? Hak bagi saya atau tidak? Hak. Sah itu menjadi milik saya. Karena jalurnya apa? Saya diberi. Termasuklah fakir miskin yang diberi sedekah oleh orang. Saat orang bersedekah kepadanya, maka harta yang disedekahkan itu beralih ke pemilikan. Tidak lagi milik si pemilik awalnya, tetapi menjadi milik si penerima karena sudah disedekahkan. Begitu juga wasiat, ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah memiliki dan menguasai harta yang didapat bi ghairi ikhtiarin min sahibihi, yang tanpa ada pilihan harta itu memang harus beralih. Seperti harta apa itu, Pak? Harta waris. Kita punya harta nih, kita meninggal, mau tidak mau harta kita itu turun kepemilikan kepada orang-orang yang berhak sesudah kita, yang dimasukkan kategori ahli waris dengan ketentuan yang sudah diatur sedemikian rinci banyak di surat An-Nisa, yang insya Allah kita tinggal melaksanakannya. Ayah dan bunda saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari yang kita kaji ini banyak saluran, ya, banyak cara yang kemudian kita punya hak untuk mendapatkan harta secara sah dan dibolehkan oleh syariat Islam. Jadi nggak sedikit jalannya, Pak, banyak. Makanya keliru sekali lagi, jangan pernah ambil prinsip jangankan yang halal Ustaz, yang haram aja susahnya begitu.
Justru ya, yang halal itu sangat terbuka luas untuk kita ambil jalannya untuk mendapatkan harta, sementara yang haram itu cuma sedikit. Itulah yang perlu kita jaga. Yang haram tuh hanya sedikit saja. Mana yang haram? Yang diatur dengan larangan di dalam Al-Quran. Larangan di dalam Al-Quran terkait dengan kepemilikan harta itu tidak lebih dari puluhan ayat. Artinya di luar larangan itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Maka lebih banyak yang dibolehkan daripada yang dilarang, yang diharamkan. Karena lebih banyak yang dibolehkan, jangan pernah merasa sulit untuk mendapatkannya, karena jalurnya banyak. Dan jangan juga memilih untuk terjebak kepada yang dilarang, yang hanya sedikit tadi itu. Jangan, pilihannya banyak untuk mendapatkan harta dengan jalan-jalan yang dibolehkan oleh syariat Islam. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya dalam pembahasan keduanya nanti terkait dengan sebab-sebab kepemilikan harta yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Kalau tadi itu yang dibolehkan, jalur yang sah oleh syariat Islam. Yang berikutnya nanti kita bahas yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Yang itu terbagi kepada dua. Yang pertama, al-mal al-muharram al-ma'khus bi ghairi iznil malik bi ghairi izni syar, yaitu mendapatkan harta yang haram karena tidak dibolehkan oleh pemilik, artinya tidak seizin pemilik, dan tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Yang kedua, mendapatkan harta haram dibolehkan oleh pemilik tetapi tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Jadi dua pembahasannya. Yang pertama, tidak dibolehkan syariat, tidak juga dibolehkan pemilik. Tidak diberi izin oleh pemiliknya. Misalkan apa itu? Saya langsung contohkan aja. Mencuri misalkan. Mencuri harta orang. Kan nggak boleh itu sama si pemilik. Kalau boleh nggak mencuri namanya. Pak, ambil aja lah harta saya. Itu berarti dia menyerahkan. Yang namanya mencuri itu tanpa seizin pemilik, tanpa seizin pemilik, dan tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Nah, itu namanya sarikoh. Kemudian ada lagi namanya riswah, sogok menyogok, raswah, ya, rasuah. Kemudian gosop. Gosop sama dengan sarikoh, tapi dia beda dalam prakteknya. Mengambil hak orang tanpa seizin pemilik dan tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Kalau sarikoh, mencuri diam-diam, sembunyi-sembunyi. Kalau gosop ini antara sarikoh dengan gosop. Kalau gosop itu terang-terangan. Seperti apa itu? Copet, rampok, apalagi? Begal, apalagi namanya? Jambret, apalagi Pak? Korupsi khusus dia. Korupsi itu sudah masuk kategori yang riswah tadi itu. Dia khusus. Ini dua yang berbeda antara sarikoh dengan gosok. Ini istilah muamalahnya. Jadi ada sarikoh itu mengambil harta orang lain dengan diam-diam. Sedangkan gosok mengambil harta orang lain dengan terang-terangan. Rampok, copet, rampas, jambret, begal, macam-macam namanya. Itu namanya gosok. Kemudian yang berikutnya ada lagi ihtikar. Ihtikar itu adalah semacam penimbunan barang.
Ini toke. Banyak toke di sini kan? Pemerintah sudah mengumumkan bahwa nanti BBM akan naik hari Senin. Maka nih Sabtu, besok Ahad, 2 hari ini dia timbun BBM itu, sehingga banyak orang yang cari BBM di mana-mana nggak ketemu karena sama Pak Toke sudah di stok. Nunggu hari Senin baru dikeluarkan tuh barang dengan harga yang baru. Padahal dia modalnya itu modal hari Sabtu. Nah, itu ihtikar namanya. Semua yang dilarang ini mesti ada dalil larangannya. Kemudian transaksi riba. Transaksi riba. Nah, keseluruhan ini, kemudian yang keenam ada namanya ghish dan tazrir. Ini dengan semua tazwir, dengan semua bentuknya. Nipu. Ghish. Ya, semua bentuk penipuan. Kemudian semua bentuk-bentuk atau cara-cara mendapatkan harta ini tidak diizinkan oleh pemiliknya dan tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Adapun yang diizinkan oleh pemiliknya tetapi tidak dibolehkan oleh syariat Islam, ada nggak? Seperti apa itu? Hah? Komisi apa nih? Komisi 1, 2, 3. Seperti judi. Judi itu kan pertaruhan. Kita 4 orang sejuta kan disepakati nih. Disepakati nggak? Sepakati nggak? Siapa yang menang? Yang 4 ini yang menang cuma 1. Siapa yang menang? Maka dialah yang mendapatkan nih 1 juta dia tarik, 1 juta ini dia tarik, 1 juta ini dia tarik. Direlakan oleh pemiliknya atau tidak? Direlakan atau tidak? Rela. Kalau nggak rela nggak datang dia, Pak De. Yo, hatinya kan habis nih saya menang nih. Habis nih saya menang. Makanya habis tuh dia ulang lagi. Kalau gitu taruhannya 2 juta. Ngulang kan? Kalau hatinya menolak dia berhenti. Tapi kan hatinya bilang habis nih saya menang nih. Nah, maka bertaruh lagi. Dia izinkan harta dia itu untuk beralih kepada orang lain, tetapi nggak boleh nih oleh syariat Islam, tidak dibolehkan. Artinya nih perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Islam. Makanya dia disebut dengan maisir. Maisir itu sesuatu transaksi yang dianggap oleh orang mudah. Maisir itu dari kata yusrun. Yusrun itu artinya mudah. Mudah untuk mendapatkan harta, tiba-tiba harta kita itu berlipat. Modal 1 juta dapatnya 4 juta. Sekejap dia dapat 4. Mudah nggak? Mudah nggak? Dalam pikiran yang main ini menang atau kalah? Menang atau kalah? Pikiran yang ini yang menang, yang ini menang, yang ini menang, yang ini menang. Tapi setelah bermain, siapa yang menang? Semua atau 1 orang aja? 1 orang aja. Yang ketika dia menang, maka sesungguhnya dia beruntung di atas ruginya orang lain. Ya enggak? Dan transaksi di dalam Islam yang dibolehkan itu adalah transaksi yang adil. Tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Makanya kemudian termasuklah maisir ini diharamkan oleh syariat Islam. Kemudian termasuklah diantaranya adalah al-ittijar al-muharramat. Semua bentuk transaksi jual beli terhadap barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jual beli, mohon maaf, babi misalkan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Terpenuhi nggak rukunnya itu transaksi jual beli babi? Terpenuhi, rukun semua terpenuhi. Mohon maaf nih, mohon maaf jangan ada yang tersinggung. Jangan ada yang tersinggung. Kalau misalkan di sini ada yang suka pelihara anjing,
sukanya berburu. Akhir pekan nih, ini hari Sabtu nih mau berburu nih. Ya, berburu ke hutan-hutan. Yang diburu itu apa? Babi. Ada nggak dapat babi buruannya? Dapat. Setelah dapat dikemanakan? Jual. Terpenuhi nggak rukun syarat jual beli? Terpenuhi. Cuman syaratnya bermasalah. Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang haram. Maka hasil pendapatan dari barang haram yang dijual itu adalah haram. Ya, sama pihak-pihaknya boleh izin harta itu diserahkan dan harta itu kemudian ditukar dengan uang. Izin dia, tetapi syariat Islam tidak membolehkannya. Ini perkara yang dilarang di dalam Islam. Maka kemudian kesimpulannya adalah harta yang didapat melalui jalur jual beli terhadap barang-barang yang diharamkan, hasilnya adalah haram dan tidak boleh untuk dipergunakan, terutama untuk konsumsi.